Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu di pertemuan minggu ketiga dan akan membahas mengenai GPS atau Global Positioning System. Nah, GPS ini teknologinya sudah modern dan banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya, diaplikasikan itu atas bantuan dari GPS. Kalau kalian sebagai seorang geologis atau dari teknik lingkungan tentu perlu paham apa itu yang dimaksudkan GPS, kemudian bagaimana penggunaan dari GPS itu sendiri. Jadi GPS kepanjangan dari Global Positioning System. Dari namanya saja sudah kita tahu bahwa dia adalah sistem gitu ya yang digunakan untuk positioning. Jadi untuk melakukan pemposisian secara global gitu ya. Jadi bumi kita pada setiap inci di permukaan bumi itu bisa kita letakkan gitu ya pada suatu kerangka posisi tertentu gitu. Global Positioning System. Nah, kemudian Global Positioning System ini gitu ya, itu adalah materi yang kita bahas setelah pertemuan pertama, yaitu mengenai peta, kemudian pertemuan minggu pertama tentang sistem koordinat, kemudian minggu kedua tentang peta, dan sekarang kita masuk ke Global Positioning System. Kalian pernah dengar yang namanya GPS gitu? Tentu pernah ya. Bahkan HP kita, gadget kita itu juga menggunakan perangkat GPS. Jadi dia terkoneksi dengan satelit yang ada di luar bumi gitu ya, yang ada di angkasa gitu. Nah, nanti di sana satelit itu mengirimkan sinyal, itu sinyal radio kepada GPS kita gitu. Jadi GPS kita itu sebagai receiver menangkap sinyal tersebut. Nah, nanti dari interaksi antara satelit gitu, kemudian dengan GPS receiver kita itu mampu memberikan informasi mengenai koordinat gitu, koordinat lokasi kita. Kita berada di mana, kemudian dengan nilai yang berapa gitu. Itu dari GPS ini sendiri. Kita akan memulai dengan pembahasan mengenai location finding, kemudian GPS itu sendiri, dan terakhir mengenai elevasi atau datum. Oke. Jadi nanti bagaimana sejarah di dalam menemukan lokasi. Jadi positioning pada zaman sebelum adanya GPS. Kemudian kita akan masuk pada era GPS. Kemudian prinsip-prinsip dasar dalam menentukan posisi menggunakan GPS. Dan yang ketiga, kita juga nanti akan melihat bagaimana elevasi atau datum. Datum kemarin adalah sebuah acuan dari suatu sistem koordinat ya. Jadi datum itu nanti ada datum horizontal dan ada datum vertikal. Nah, datum vertikal ini kita gunakan untuk membahas ketinggian, elevasi. Jadi nanti ada geoid, ada ellipsoid, kemudian ada orthometric, ketinggian orthometric gitu ya. Ada geoid undulation atau geoid bump, kemudian ada tinggi geoid dan sebagainya gitu. Nah, kemudian elevasi yang diukur oleh GPS itu adalah elevasi yang mana gitu. Perlu kita tahu juga. Oke, ini adalah beberapa hal yang digunakan di dalam pencarian lokasi pada era-era sebelum GPS. Nah, yang pertama ada landmarks. Landmarks ini biasanya dia berlaku secara areanya kecil gitu.
dan presisinya juga tidak terlalu tepat, karena itu bisa bergantung masalah dari lingkungan, faktor lingkungan. Kalau misal lingkungannya berubah, nanti posisinya juga akan menjadi tidak akurat. Contohnya ada pohon besar di samping jalan, jadi landmark. Ibaratnya dia posisinya bergantung kepada objek yang lain. Nah, tentu kalau misal jalannya pindah atau ditutup, nah menjadi tidak akurat lagi gitu ya. Jadi landmarks ini hanya berlaku secara lokal saja gitu. Belum tentu setiap ada pohon besar itu ada di samping jalan. Bisa saja dia ada di tengah hutan gitu ya. Atau mungkin jalannya sendiri itu tidak terdiri dari pohon-pohon besar gitu, hanya rumput-rumput saja gitu. Jadi tingkat akurasinya sangat kecil ya. Kemudian ada juga dead reckoning. Dead reckoning ini itu adalah sebuah perkiraan. Jadi dari tingkat akurasi juga sebenarnya tidak banyak errornya juga. Dia bisa error secara akumulasi. Jadi dead reckoning ini untuk mengestimasi posisi dari objek berdasarkan jarak gitu ya yang dia tempuh gitu, objek tersebut dari posisi sebelumnya. Jadi ada acuan namanya posisi sebelumnya, kemudian dia akan mengestimasi posisi dia setelah bergerak berdasarkan posisi yang sebelumnya. Itu. Kalau kalian pernah mengenal lintasan kompas, itu salah satu dari contoh dead reckoning. Kalian pernah ke Bogor gitu ya, untuk teknik geologi 2019, kemudian di sana melakukan lintasan kompas. Jadi kalian bergerak dari satu titik ke titik yang lain berdasarkan acuan titik sebelumnya gitu. Jadi kalian melakukan sebuah lintasan kompas. Ini adalah salah satu dari dead reckoning. Jadi dia mengestimasi posisi suatu objek gitu, kemudian berdasarkan jarak gitu yang dia tempuh ke arah saat ini dari posisi sebelumnya. Jadi intinya di sini ada kata-kata posisi sebelumnya, kemudian arah yang dia tuju kemana, dan kita akan mendapatkan perkiraan dari posisi yang kita tuju. Kemudian ada kita menggunakan bintang atau celestial. Nah ini tingkat akurasinya juga tentu tidak bisa jadi dia akurat, tapi hanya berlaku pada kondisi cuaca tertentu. Contohnya kalau kita melihat bintang Sirius di malam hari, gitu ya, itu akan menandakan suatu arah orientasi tertentu. Dan itu hanya bekerja pada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya pada langit malam yang cerah gitu. Nah, kemudian kita memasuki era GPS. Era GPS ini adalah teknologi yang kita gunakan saat ini. Jadi sistem positioning global. Ini adalah sistem navigasi gitu ya. Dan dia menggunakan sinyal radio. Dan bisa meliputi seluruh permukaan bumi. Semua lokasi yang ada di bumi itu bisa kita posisikan. Kita bisa mengetahui koordinat dari masing-masing objek yang ada di permukaan bumi. Gitu. Kemudian GPS ini itu terdiri dari kumpulan 24 satelit. Mungkin nanti ada update sampai ke 31 satelit gitu. Dan kemudian nanti di permukaan bumi ada stasiunnya, ada receivernya gitu dari GPS itu sendiri. Jadi sistem positioning global ini itu bisa mencakup positioning secara keseluruhan di permukaan bumi. Dan dia menggunakan komponen gitu ya secara umum. Pertama ada GPS satelit gitu yang mengorbit bumi. Kemudian kedua, dia memiliki GPS receiver. Jadi penerima GPS yang ada di permukaan bumi.
Nah, masing-masing dari satelit itu yang mengorbit bumi itu kan ada banyak gitu ya, ada puluhan. Nah, nanti dia akan mengirimkan sinyal ke GPS receiver yang ada di bumi. Kalian pernah megang GPS? Kalau pernah megang GPS gitu, GPS yang handle itu, yang bisa dipegang oleh tangan, bukan yang dari handphone ya. Nah, itu GPS-nya itu, kalau misal contohnya yang GPS yang sering kalian gunakan ke lapangan gitu ya. Nah, itu GPS yang sering digunakan untuk survei gitu. Nah, itu GPS-nya ketika kita nyalakan itu akan menunjukkan bar-bar dari keberadaan satelit. Jadi semakin banyak barnya itu akan semakin bagus. Jadi GPS receiver kita menangkap sinyal dari satelit yang ada di atas bumi gitu ya. Nah, ini jadi GPS yang kita gunakan pada zaman modern saat ini. Dan kemudian ini juga berlaku untuk aplikasi yang powerful. Contohnya apa? Contohnya gitu ya, kita bahkan dengan GPS bisa melakukan sebuah monitoring. Monitoring dari sebuah pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan yang dengan skala senti bahkan milimeter itu juga bisa kita gunakan dengan teknologi GPS gitu. Contohnya, kalau kalian pernah dengar gitu, Indonesia berada di antara 3 lempeng tektonik gitu ya. Nah, kemudian di sana kita bisa mengukur kecepatan dari lempeng Indo-Australia gitu yang menunjam ke arah utara, kemudian dari lempeng Eurasia gitu yang menunjam ke arah timur tenggara gitu. Kemudian ada lempeng dari Pasifik gitu yang menunjam dari arah ke arah selatan gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan teknologi GPS. Jadi dengan kita menggunakan titik ikat di satu tempat, kemudian kita lihat secara temporal, secara perubahan waktu. Itu nanti akan terlihat gitu ada sebuah perubahan posisi. Jadi kita ikat dulu gitu ya satu titik di permukaan bumi, kemudian kita lihat gitu ya dalam selang waktu beberapa waktu dia akan terjadi perubahan. Kita bisa mendeteksi perubahan dengan skala bahkan ke milimeter. Jadi GPS ini sangat canggih. Nah, bidang yang sangat menekuni GPS ini itu terutama dari orang-orang geodesi. Karena geodesi mempelajari mengenai pergerakan gitu ya secara matematis. Dia menghitung pergerakan atau dia menghitung semua objek atau fenomena yang berkaitan dengan bumi secara matematis. Nah, geodesi ilmunya sangat berkembang dengan menggunakan teknologi dari GPS ini. Nah, kemudian sejarah dari location finding tadi sudah disebutkan menggunakan dead reckoning. Jadi ini dead reckoning itu seperti ini. Dia ada seperti kompasnya gitu ya, kemudian menggunakan pensil, penggaris, jadi masih bersifat manual. Kalau kalian pelajari lintasan kompas yang sudah dilakukan oleh mahasiswa geologi gitu, itu cukup membawa peta, kemudian ada pensil, dan kemudian ada kompas. Kalian kemudian menggunakan langkah kaki gitu ya. Langkah kakinya kalian ukur berapa meter, kemudian nanti akan menuju pada suatu tempat. Jadi kalian melakukan sebuah traverse gitu. Kalian akan mendapatkan gitu perkiraan dari lokasi kalian. Jadi kalau misal kalian di sini titik awalnya, kemudian kalian melakukan pergerakan ke arah utara sebesar 0 derajat east, jadi ke arah utara, persis arah utara itu berarti dia 0 derajat east gitu. Kemudian kalian akan mendapatkan satu jarak gitu ya.
lokasi kalian akan ada di mana gitu ya, itu bisa kalian hitung gitu ya. Nah, kemudian dari sini nanti arahnya akan berubah ke arah C. Kalian juga akan nanti tahu posisi kalian yang lain gitu ya di sini dan sebagainya. Nah, ini juga sering digunakan pada suatu kasus di pesawat terbang. Jadi ada drift di sana. Suatu lintasan yang ditempuh dari titik awal ke titik akhir. Kalau kalian pernah dengar suatu namanya pengukuran di dalam fisika gitu ya, kalian punya jarak, kemudian kalian juga punya jarak terpendek yang bisa ditempuh gitu ya di sini. Gitu. Jadi kita punya jarak, kita punya lintasan. Nah, kemudian ini contoh yang lain. Jadi kita punya pada satu waktu tertentu pada menit 9, kemudian dengan arah orientasi kemana, dengan data kecepatan dari suatu kapal ya contohnya itu, kemudian kita tiba di jam 9.30. Nah, kemudian dari data kecepatan ini dikalikan dengan waktu, kita bisa mendapatkan jarak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian pada jam 10 kemudian kita nanti juga bisa memiliki suatu jarak tertentu. Jadi perbedaan setiap 30 menit itu kita memiliki jarak sekian meter.